Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Pace e Bene. Pada hari Minggu ini, kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga berdasarkan tradisi suci yang sudah diimani oleh gereja sejak lama. Namun baru ditetapkan menjadi dogma melalui pengajaran Bapak Paus Pius ke-12 tanggal 1 November tahun 1950 yang berjudul Munificentissimus Deus. Dogma ini berhubungan dengan dogma Maria dikandung tanpa noda yang diajarkan oleh Bapak Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember tahun 1854. Diangkatnya Maria ke surga dengan jiwa raganya menurut rencana keselamatan Allah merupakan hasil kedekatan Maria pada Kristus. Dengan dogma ini dimaksudkan bahwa Maria dimuliakan dalam dan pada Allah. Hal yang secara pengharapan dikatakan oleh syahadat tentang setiap orang. Kebangkitan orang mati, kebangkitan badan dikatakan secara pemenuhan oleh dogma ini tentang Maria, yakni kesetiaan Allah tidak melepaskan manusia yang dalam iman kepercayaan terarah seluruhnya kepadanya. Citra Maria yang kita peroleh dari Alkitab menunjukkan bahwa Maria bersatu seerat-eratnya dengan Tuhan yang telah bangkit. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, tabut perjanjian adalah tata kehadiran Allah yang paling kudus. Tabut itu terbuat dari kayu yang tidak dapat membusuk dan berisi sabda Allah dalam loh batu. Penulis kitab Wahyu memperlihatkan bait Allah di surga terbuka dan tabut perjanjiannya kelihatan. Lalu muncul seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Tradisi gereja melihat perempuan ini sebagai Bunda Maria. Maria adalah tabut perjanjian baru yang hidup. Di dalam rahimnya, ia tidak membawa loh batu, melainkan Sang Sabda yang menjadi manusia. Karena rahimnya telah menjadi tempat persemayaman Sang Maha Kudus dan murni tanpa noda dosa. Allah tidak membiarkan raga yang kudus itu mengalami kebinasaan di dalam kubur. Maria adalah cermin dan citra gereja. Apa yang telah dicapai Maria, jiwa dan raga di surga, adalah jaminan kepastian bagi seluruh gereja yang masih berziarah di dunia ini. Di tengah pertempuran dunia yang seringkali menakutkan, baik pergumulan rohani, penderitaan, maupun godaan dosa, Allah tidak pernah membiarkan miliknya dihancurkan. Raga dan jiwa Maria dijaga dan akhirnya dimuliakan di surga sebagai tanda bahwa kejahatan dan kematian tidak akan pernah menang atas rencana Allah. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan hakikat kebangkitan badan. Kristus telah bangkit sebagai buah sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kematian adalah musuh terakhir yang dihancurkan oleh kemenangan pasca Kristus. Kebangkitan Kristus bukan sekadar peristiwa sejarah bagi dirinya sendiri, melainkan awal dari kebangkitan seluruh umat manusia. Pengangkatan Maria, jiwa dan raga adalah bukti dan buah nyata pertama dari kebangkitan Kristus
yang dialami oleh seorang manusia ciptaan. Tubuh dan jiwa kita bernilai mulia di mata Tuhan. Pengharapan Kristiani bukanlah lepas dari tubuh, melainkan pengudusan dan pemuliaan seluruh kemanusiaan kita. Apa yang kita lakukan dengan tubuh dan hati kita saat ini memiliki konsekuensi abadi. Dalam Injil, Santo Lukas memperlihatkan kepada kita peristiwa kunjungan Maria kepada Elizabeth yang ditutup dengan Kidung Magnificat atau yang lebih kita kenal dengan Kidung Maria. Ketika Maria menyapa Elizabeth, anak dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan, sama seperti Daud menari-nari di depan tabut perjanjian. Rahasia keagungan Maria terletak pada kerendahan hatinya. Maria tidak memegahkan dirinya sebagai bunda Allah, melainkan memuliakan Allah yang memperhatikan hambanya yang hina. Allah merendahkan orang yang sombong dan meninggikan orang yang rendah hati. Lewat peristiwa iman yang kita rayakan hari ini, kita diajarkan bahwa kemuliaan surga tidak diraih dengan kekuatan, kekuasaan, atau kesombongan duniawi, melainkan dengan ketaatan tulus dan kesetiaan dalam hal-hal kecil. Jawaban ya dari Bunda Maria dalam kehidupan sehari-hari menjadi jalan bagi Allah untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan besar dalam dirinya. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita diajak untuk meneladan Bunda Maria sebagai murid yang setia dengan jawaban ya dan berseru dalam hati, biarlah kehendakmu yang terjadi. Lewat kerendahan hati yang tulus, Tuhan memandang hambanya yang hina dina dan mengenyangkan kita dengan kebaikan. Semoga kita mampu mengikuti teladan Maria dan menjadi hamba yang setia. Semoga. Amin.